Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita. Saya Anggoro, saya Afu. Salam Kupi Perspektif. Kita lanjut ke part 2, Iya. kelebihan inbreed. Nah, tadi kan kita sudah bahas kekurangan inbreed. Ya, katanya bisa menurunkan kualitas, Kualitas. terus bisa kemungkinan ikan cacat anak-anaknya Menurunkan tingkat hatchingnya tadi. ya hatching rate menurun, terus imunitas ikan menurun. Iya. Terus biasanya kalau kebanyakan terlalu sering di inbreed itu ada lagi percepatan pertumbuhan itu menurun juga. Biasanya itu yang terlalu banyak di inbreed itu pertumbuhannya lambat. Lambat. Oke. Sekarang kita bahas kelebihannya. kelebihan inbreed. Nah. Kalau menurut kamu apa kelebihan inbreed itu? Ya kayak tadi kita harus pintar tahu toh. Inbreed tadi itu jangan sampai cuman satu jantan satu betina gitu. Jadi kita harus menciptakan atau bikin yang namanya line breed tadi. Ya, Satu jantan atau dua jantan dengan 2-3 betina, terus kita kawinkan. Tiap betina itu kita pisahkan, kita bentuk line sendiri. Dari sana baru kita seleksi ya, yang mana yang paling bagus di antara line A, line B, line C. Terus kita kawin silangkan lagi. Jadi kita ngambil masing-masing keunggulan positif dari ikan itu, dikawinkan untuk menghasilkan ikan terbaik ikan terbaik dengan line yang tetap sama, ikan yang jenisnya tetap sama. Misalkan itu juga ada kerabatannya, ya. masih ada saudaranya, tapi kualitasnya masih bagus. masih bagus. Saya tanya-tanya sama senior inbreed itu nggak melulu jelek gitu. Inbreed itu ya kan, kadang-kadang memunculkan satu ikan yang kualitasnya super, tapi memang persentasenya kecil. Nah, gitu. Misal jadi pasti nanti ketika kita inbreed itu pasti ada satu ikan yang ikannya terbesar sendiri, ya. Bodinya besar, Coraknya warnanya mantap sendiri gitu, warnanya ya. lebih merah misalnya, Lebih atau merah, lebih hitam, iya, lebih bagus gitu ya. Secara fenotip pasti ada yang istilahnya bibit unggul itu Iya. pasti keluar, nggak melulu jelek. Tapi memang banyak jeleknya inbreed itu, Go. Iya. Kalau kekerabatannya terlalu dekat. Iya. Iya, kalau kita nggak main line breed Line gitu breed. ya. Oke. Jadi kembali lagi, kalau misalnya itu berarti yang pertama kita harus memilih indukan yang bagus. Ya, Terus yang kedua kembali ke perawatannya. perawatannya. Terus yang ketiga seleksi. Ya, terus teman-teman, kita masih ngomong inbreed ya. Inbreed ya kan, itu kembali lagi dihubungkan sama karakter breedernya. Apakah breedernya itu berkarakter selalu untuk memunculkan strain-strain baru atau hanya menjaga kualitas strain-strain yang ada. Itu lain cerita inbreednya tuh. Jadi tergantung kembali Iya, ke kalau untuk teman-teman breeder yang suka crossbreed, suka silang menyilang untuk membuat strain baru, Iya. itu harus sering-sering inbreed tuh. Padahal konsekuensi inbreed itu sendiri banyak jeleknya, tapi ya itu konsekuensi untuk katanya kalau di teori-teori itu biar ini namanya keturunannya semakin homogen ya, gitu. bahasa istilah bisa stabil bisa lagi, homogen balik gitu lagi ya. ke stabil, seragam. Ya Itu kan? kayak pisau bermata dua yang apa ya, kesini terlalu kesini salah, terlalu kesini nggak salah gitu. Ya, ya Jadi, tergantung terlalu teman-teman inbreed nanti juga salah, sembarang silang juga salah. sembarang silang juga salah ya, tergantung teman-teman sendiri nanti harus pintar-pintar memainkan kapan saya harus memakai teknik inbreed ya kan? Kapan saya harus memakai teknik line breed ya kan? Kapan saya harus di back cross. Nah itu teman-teman itu nanti
harus apa namanya, sering belajar, sering praktek supaya paham. Karena setiap strain itu karakternya lain-lain, gitu gue ya. Ada juga yang anggapan orang kalau misalnya saya punya satu strain karena terlalu banyak di inbreed, lama-lama kan jadi menurun kualitasnya. Terus dia punya cara yang mungkin agak ekstrim ya, di crossbreed atau di outcross, disilang dengan jenis yang lain gitu. Ya, Itu menurut Mas Anggoro gimana? Misalnya saya punya full red gitu. Full red sekarang merahnya udah gak bagus, bodinya juga sudah kurang bagus. Terus saya silang dengan ikan, tapi saya cari yang warnanya merah, misalnya HP red gitu, blonde. Apakah bisa gitu? bisa outcross itu bisa dilakukan dengan memilih bahan yang genetiknya mirip-mirip atau fenotipnya mirip-mirip. Jangan misalkan ikan kita solid-solid di outcross sama yang corak-corak. Ya Bisa, gimana? Ya sebenarnya bisa, enggak bisa. masalah, ya bisa aja enggak Mungkin, masalah, tapi pekerjaan kita lebih ribet. Dia silangnya sekarang, nanti Ya jadinya jadinya 10 lama. tahun kemudian. Bisa jadi, Bisa jadi ya. Jadi ya lihat-lihat, jangan yang ekstrim seperti itu. Kalau Oke. kita Ya, tadi mungkin strain kita solid ya nyari ya yang contohnya tadi kayak AFR sama HB Red mungkin Red, mendekati gitu ya, lah, mendekati atau sama musku-muskuan gitu kan. Oh iya. Musku-muskuan tadi gitu ya. Misalkan full red di outcross sama betina albino musku Albino. misalkan gitu. Oke. Ya. Kan Jadi- sama-sama solid gitu tuh. Tergantung lagi ke teman-teman, misalnya dia punya teorinya, terus prakteknya, terus literasi yang dia dapatkan Ya. itu. Jadi memang harus selain banyak dari teorinya, prakteknya juga harus banyak gitu. Jadi tahu, jangan asal sembarang mencampur. Akhirnya memang mungkin di keturunan pertamanya keluar bagus ya. Iya, keluar bagus. Tapi di di F2 Nah, wah itu ada jadi istilah ikan cendolan itu kalau orang nggak ngerti ya gue ya. Tapi kalau orang yang ngerti, kalau lihat dari sudut pandang genetika ya pasti paham kenapa kok varian di F2-nya jadi semakin banyak. Ya itu memang konsekuensinya seperti itu. ya, jadi dia juga harus melihat secara fenotip, mungkin ikan itu kelihatan sama tapi genetiknya mungkin dia Genetiknya, membawa iya, apa kan membawa kita juga apa. belum tahu. Setelah di tes cross baru keluar semua Keluar gitu. semua. Oke. Ya itu kok. Jadi antara breeder ya, di setiap breeder itu punya ya apa istilahnya, jurus masing-masing lah ya gue. Oke. Iya. Tapi untuk teman-teman yang pemula gue ada tips nggak tentang inbreed? Inbreed itu ya, mungkin kalau teman-teman minimal lah punya satu jantan, dua betina A, betina B kayak tadi dicontohkan itu. Jadi dibesarkan secara terpisah, nanti anakan dari indukan A sama indukan B. Setelah dibesarkan terpisah ya seperti tadi lagi diseleksi, terus nanti baru di back cross lagi atau di crossbreed Terus lagi kalau secara lainnya, lain A, lain B. oh secara lain. Kalau mau yang ekstrim bisa di outcross gitu. Iya. Nggak apa-apa Kalau sambil misalnya, belajar ya gue ya. Mungkin dia punya banyak waktu, banyak tempat. Banyak tempat sambil belajar ya, anggap aja tes cross ya gue ya. Iya. Kalau menurut Mas Anggoro sendiri, minimal idealnya itu kita mau piara satu jenis, satu strain. Kayak misalnya saya mau piara albino full red atau bluegrass. Jumlah akuarium. Yang ideal itu jumlah. berapa gitu. Berapa jumlah akuarium ideal untuk ngekip suatu strain kan gitu gue ya. Iya. Ya, itu. Kalau menurut saya ya kita kembalikan ke strain apa yang kita pegang. Kalau saya pegang bluegrass ya kan sudah jelas, sudah muncul Variasinya 3 iya, tadi. ada 3 varian. Ya kita ngulik itu aja, ndak usah. Kalau misalkan itu bluegrass gue ya. Iya. Karena konsekuensi genetiknya seperti itu. Iya. Nah, kalau saya punya misalkan
full black atau black musku. Ya. Ya, Itu kalau mungkin lebih sedikit ya, lebih karena sedikit ya, minimal kalau saya minimal itu 2 line. 2 line. jualan berapa akuarium? Kalau Yang dibutuhkan? kalau 2 line itu di indukan pertama itu sudah satu akuarium. Misalkan kita pakai 1 jantan 2 betina, itu sudah satu akuarium. Terus nanti kita pisahkan beri- betina A, betina B. Nah, anakan betina A sama anakan betina B 2 akuarium sudah. Sudah 3 akuarium. Nanti Terus antara anak betina A sama anak betina B tadi kita pisahkan kita jantan pisah betina. jantan betina, Betul. tambah masing-masing Masing-masing 2, berarti 4 akuarium. 4 tambah 3, 7. 7, sudah 7 akuarium untuk satu strain. Itu baru sampai remajanya. Ya, Bu ya. Jadi- Nanti belum nanti ke Kalau dia F2-nya. Iya, belum batch berikutnya. Iya, aku tuh belum batch berikutnya. Ya paling enggak 14 ku. Kalau 14. kita main lane 2 lane itu, wih kok ngeri ku. Akeh ku. Banyak ya? Tapi saya di rumah itu enggak banyak, 8 akuarium untuk satu strain. 8 akuarium. Oke. Itu akuariumnya, baskomnya banyak. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan kayak tempat-tempat kayak baskom tadi Ya, ya. Wadah apa saja gitu. ada apa aja, bisa tempatnya cat yang nggak terpakai, box ice cream yang nggak terpakai. Jadi untuk menjaga suatu strain, berapa banyak akuarium yang kita butuhkan untuk menjaga suatu strain itu banyak. Oke. Jadi siapkan banyak wadah, ya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman semua tergantung kalian mau gimana. Mau gimana? Mau atau nggak mau ribet, mau di-inbreed terus satu line aja ya nggak apa-apa. Tapi ya nanti teman-teman ini apa namanya harus siap-siap, harus konsekuen dengan resiko terlalu sering di-inbreed Iya, tadi. Tadi gitu sudah ya. dijelaskan positif negatifnya. Negatifnya. Oke. Oke kok kita closing sepertinya wis teman-teman sudah mengkode katanya sudah mewakili ini. Iya. Jangan lupa teman-teman kembali lagi untuk like Subscribe. dan komen di channel YouTube ini.